Grogi saya. Kena anak-anak muda ganteng-ganteng ini. Saya lepas masker ya. Jadi itu tadi video sekilas daripada Susanti Megah ya. Jadi tadi dijelaskan juga Susanti Megah berdiri tahun 78. Jadi pada waktu tahun 78 itu saya bersama orang tua saya, papa saya, itu mendirikan PT Susanti Megah. Jadi sebelumnya, terus terang aja, apa kaget? Mungkin kenalkan dulu ya saya ya. Memperkenalkan diri saya Hermawan Santoso. Lulusan S3 IPB. Tahu IPB kan? Siapa sih yang tahu? Dapat hadiah. Siapa sih yang jawab tadi? Bogor. Itu. Ini dapat hadiah. ITOL ini. Ini ITOL-nya Bank Mandiri, ada garam cap kapal. Iya. Ada isi Jokwatu. Masih. Padahal keliru. Padahal keliru. Institut Pabean. S3-nya SD, SMP, SMA. Jadi tahun 78 itu saya bersama ayah saya pada waktu itu SMA kelas 3 masih. Jadi belum lulus. Ayah saya ngomong, udah, karena beberapa kali mau dirikan pabrik, akhirnya nggak jadi, karena join ada beberapa partner, mau bikin pabrik-pabrik, waktu itu awalnya dengan Asia Tile, Pak Jangta, akhirnya gagal, lalu dengan Pak Kerin, itu udah join, gagal juga, nggak jadi, akhirnya Bapak saya ngomong, ya udah gini aja, kita punya lahan di Dupak Rukun pada waktu itu, lahannya pada waktu itu ada kurang lebih 25 hektar. Zaman itu masih murah sekali karena itu tambak semua, nggak ada orang, belum ada tol Dupak, ya, itu masih kosong, semua tambak, tempat pembuangan sampah. Terus sebelumnya itu ada tambak garam di situ. Nah, daripada lahannya kosong, kita kerjasama dengan petani garam untuk mengelola lahan garamnya untuk dibikin tambak garam, garamnya nanti setor ke kita jual. Tapi ternyata nggak gampang, Pak. Setelah petaninya panen, garamnya mesti setor, tapi nggak distorkan, tapi dijual sendiri. Akhirnya kita mengeluarkan lahan, tambak dikelola petani, garam nggak disetorkan ke kita, tapi mereka jual sendiri. Ya udahlah. Terakhir, bapak saya ngomong, ya udah kita berdirikan aja garam, pabrik garam. Terus mikir, namanya apa ya kira-kira? Akhirnya keluarlah nama Susanti Megah. Nah, Susanti Megah ini banyak orang yang nggak tahu juga. Tanya saya, Susanti Megah itu namanya siapa? Kok Susanti? Namanya cewek. Susanti. Pak Toto pasti mikirnya, oh itu pasti will-nya Pak Hermawan. Negatif soalnya. Selalu sama saya mikirnya negatif, Pak. Kalau Pak Toto ini. Siapa yang tahu Susanti Megah? Hadiah lagi. Yang tahu. Masih ada ini. Itu lagi. Garam kapal.
mirip, rodok-rodok, lumayan dijawab, dapat itol. Iya Pak Toto, meskipun keliru tetap dapat. Jadi Susanti Megah itu artinya, karena garam itu kan sumber daripada rasa, inti daripada rasa. Akhirnya keluarlah nama sumber rasa inti. Tapi kan tadi ada intinya, ada rasa inti, betul dikit. Jadi sumber rasa inti, megahnya itu menambah gairah hidup. Ya Pak, keren dong. Itu waktu itu saya usia 20. Bersama papa saya mikirnya, apa ya enaknya ya. Terus akhirnya keluarlah nama Susanti Megah. Kok namanya cewek, kok kurang gagah? Ya wis ditambahi Megah aja, biar kelihatannya gagah, tapi dengan singkatan menambah gairah hidup. Ya, jadi tahun 78 itu berdirilah Susanti Megah. Kita produksi komersial itu tahun 80. Ini nanti kalau ada slide-nya itu panjang nanti. Ini apa itu? Langsung milestone aja deh. Soalnya waktunya juga nggak banyak. Ada milestone. Nah ini, udah tadi. Jadi sebetulnya berdirinya aktenya tahun 77, lalu produksi komersilnya itu tahun 80. Nah selama tahun produksi komersil tahun 80 sampai tahun 88 itu terus terang aja itu kita itu babak belur. Karena apa? Maka saya ngomong mendirikan suatu perusahaan gampang, memproduksi gampang, menjualnya tidak gampang, memarketkan itu tidak gampang, apalagi garam adalah barang yang murah. Pada waktu itu garam per kilo kita beli dari petani 5 rupiah, kita jualnya 110 rupiah. Kalau dipikir, enak banget ya Pak John ya, 5 rupiah dijual 110 Pak, untungnya banyak sekali. Mau kemarin ketemu Pak Ali Markus, nggak usah modal ini, itu untungnya paling banyak ini, selain kerja ini nggak ada yang enak. Padahal kalau dihitung value-nya kan kecil. Jadi value kecil, kita harus main volume besar. Lah, awal-awal kita marketing itu, jual garam itu, orang mikirnya, ngapain saya nggak ada apa-apa, nggak gondoken, nggak sakit apa-apa, harus makan garam beriodium, buat apa? Jadi kita edukasi juga, seperti Pak John sekarang edukasi mengenai PPS ini. Orang nggak tahu, nanti dampaknya ke depannya gimana. Kalau sampai nggak bayar pajak, sampai nggak mau lapor sekarang, mumpung ada kesempatan PPS, lain kali mungkin jangan ngomong, oh Pak Hermawan kenal sama Pak John baik, nanti ngomong aja sama Pak John supaya bisa dibantu, dibereskan. Nggak mungkin ya Pak John ya, nggak mungkin. Kalau sudah lewat ya sudah, denda, karena Pak John terus terang aja by sistem, sekarang apalagi digital, ada rekam jejaknya, nggak mungkin Pak John bisa bantu. Oh karena temennya Pak Hermawan baik, ya udah dikasih diskon aja bayarnya, nggak mungkin. Jadi mumpung ada kesempatan ini, ya ini juga harus dibayar ya. Jadi kembali lagi, waktu itu selama 8 tahun babak belur rugi. Saya sempat mau tutup pabrik ini sebetulnya, karena rugi terus. Kita harus pikir caranya gimana, cari pendapatan dari lainnya untuk nutupin. Dan saya sempat ngomong sama papa saya, karena pada waktu itu saya berdiri ini, papa saya itu sakit-sakitan. Jadi full operasional kerja itu saya yang jalankan, saya cuma tinggal rapor ke bapak saya,
Pak, saya kerjain ini. Oh iya, ya udah bagus. Kalau ada kejadian apa-apa, kadang-kadang saya juga stres karena harus rugi. Ngomong sama papa saya, ya udah jalankan aja, karena garam ini kebutuhan pokok, semua orang pasti makan. Dan pada waktu itu saya bukan hanya garam aja, tapi saya ada gula, ada tepung terigu, ada beras. Jadi bisnis saya itu ada beras, tepung terigu, gula, garam. Jadi ada 4 macam. Jadi saya bisa mendapatkan keuntungan dari yang lainnya, itu nombokin ke garam. Sempat saya mau tutup, papa saya ngomong, jangan, terusin aja. Sempat juga saya ngomong sama perindustrian dan perdagangan, kita mau tutup. Pada waktu itu, mereka juga ngomong jangan, karena ini satu-satunya proyek pabrik garam di Indonesia, percontohan yang disupport oleh UNICEF. Karena pada waktu itu kita dapat subsidi yodium, itu dikasih sama UNICEF untuk iodisasi. Cuma masyarakatnya memang belum tereduket, jadi masih nggak ngerti, jadi susah. Akhirnya waktu itu terus aja berdirinya ini mikirnya bukan ke industri. Jadi pada waktu itu kita berdiri, kita mikirnya supply-nya hanya untuk konsumsi. Tapi dalam perjalanan waktu, akhirnya banyak industri, kita mikir, wah kalau gitu saya harus masuk ke pabrik, ke industri. Pada waktu itu pabrik instant noodle baru mulai tumbuh berkembang. Termasuk Indofood, pada waktu itu ada Intermi, ada Supermi, itu masih sendiri-sendiri. Indofood mungkin agak terakhir ya, yang pertama kali muncul itu Supermi, Intermi. Jadi pada waktu itu saya jual pertama ke Supermi, langsung diterima. Karena apa? Mereka waktu itu pakai wajan, goreng garam, sekarang nggak usah goreng lagi. Beli garam langsung iodisasi udah halus, tinggal proses packing itu aja. Jadi pada waktu itu tahun 80-an penggunaan garam itu masih kecil sekali. Mungkin 1 bulan itu tidak lebih dari 30 ton. Tapi sekarang yang makan mie luar biasa. Jadi udah ribuan ton. Jadi kita suplai ke grupnya Indomie, ada ke mie sedap, ada beberapa pabrik mie, itu cukup besar juga. Jadi kalau dibayangkan tahun 80-an dan sekarang, orang yang konsumsi mie instant noodle itu meningkatnya luar biasa dari penggunaan garam ini. Realnya saya sendiri nggak tahu, karena mereka juga beli dari beberapa supplier. Jadi sampai tahun 88 itu kita minus. Tahun 89 itu baru mulai positif. Akhirnya tahun 94 kita mendapatkan ISO. Tahun 2001 kita ada kunjungan dari UNICEF, yang datang adalah Roger Moore, James Bond sama istrinya datang berkunjung ke pabrik kita, karena kita adalah satu-satunya pabrik garam beriodium terbesar pada waktu itu. Jadi mereka ninjau ke pabrik kita, lihat, karena mereka ambasador dari UNICEF. Tahun 2001, 2006 kita dapat rekor muri. Lalu tahun 2010 standar nasional Indonesia kita dapatkan. 2011 kita dapat BPOM. Tahun 2012 kita membuka pabrik kedua di Raya Serang, di Balaraja. Itu baru tahun 2012. Tahun 2013 kita dapat industri hijau, penghargaan ya. Tahun 2014 SNI Award sama SAE Global. Tahun 2015 kita dapatkan top brand. Sebetulnya top brand ini sebelumnya kita sudah dapat. Tapi pada waktu itu saya pikir udah nggak usah lah, karena terus terang aja saya pikir nggak ada manfaatnya ya.
apa sih top brand itu. Saya waktu itu ya nggak ngerti. Ya saya pikir ya udah ditawari beberapa kali sebelumnya, ini kita udah ditawari top brand. Tapi saya nggak terakhir itu saya kenapa ambil top brand, karena terus terang aja garam kita banyak sekali dipalsu. Karena terus terang aja kita kan pionir garam ya, pelopor garam beriodium. Dari dulu garam cap kapal warnanya kuning, akhirnya banyak yang nembak garam cap kapal. Kapalnya ditulis kapal selam, kapal ikan, kapal penumpang, kapal macam-macam Pak ya, kapal kontainer, kapal macam-macam, udah banyak pokoknya. Kita mau ngadepi gimana? Saya pernah perkara juga, lapor ke Polda, ditangkep. Setelah ditangkep, berhenti berapa bulan, ya cuma minta maaf, kita mau terusin ya. Kita lihat ya home industry, ya udah lepas. Setelah berapa bulan produksi lagi. Karena terus terang aja produksi garam jauh lebih gampang daripada produksi gula. Kalau produksi gula nggak ada pabriknya nggak bisa, karena prosesnya lebih jelimet. Kalau produksi garam gampang. Loh kok gampang? Gampang, beli aja garam rakyat, digiling, nggak usah dikasih yodium. Mau dikasih yodium karena mahal, nggak usah yodium, langsung di packing, yaitu garam cap kapal tapi terbang, kapal macam-macam wis. Kapal selam, kapal ikan, kapal penumpang, banyak. Jangankan orang awam, karyawan kita sendiri yang di hotel itu beli garam kapal penumpang. Karyawan kita sendiri, itu saya tanya, loh kamu sudah betul pakai garam kita? Betul Pak, ini. Nah kamu sudah lihat sudah detail nggak? Ini garam palsu, ini garam penumpang, kapal penumpang. Ya Pak, karyawan sendiri. Makanya banyak orang yang nggak care. Makanya sekarang di tempat kita, di kantor kita, di Golden City Mall, saya bikin marketing lounge, itu adalah tujuannya untuk edukasi. Pak Poto udah pernah mampir, mungkin Pak John kapan kalau ada waktu mampir, Pak Edi juga, GCI kalau ada waktu mau mampir silakan. Baru kemarin kita juga ada acara, tempo hari juga Bu Kofifa pernah mampir juga. Juga tadi saya setelkan video itu tadi, yang proses garam, water, ya nanti saya cerita mengenai itu garam yang diproses itu. Jadi orang-orang, masyarakat itu nggak peduli. Kalau beli garam, yang penting apa sih? Yang penting untuk masak asin, titik. Tapi mereka nggak ngerti garam yang dibeli itu apa sudah betul atau salah, apa sudah cukup sehat. Itu orang nggak ngerti. Yang penting saya beli garam, masuk dapur, masak, enak, asin, udah, gampang. Tapi kalau lainnya nggak gampang. Kalau mau palsu, kalau garam paling gampang, dan garam rakyat paling murah. Kita proses susutnya sampai 30%, 40%. Itu susut yang dibuang. Ya tadi udah dilihat videonya, nanti bisa diulang. Jadi perjuangannya juga cukup berat. Waktu itu bayangin, orang tanya sama saya, kok tahan kamu rugi selama mulai berdiri tahun 78 sampai tahun 88 itu harus rugi. Ya mau nggak mau, karena papa saya pesan, jalankan, suatu hari pasti laku. Karena dorongan dan support dari papa saya, ini saya jalankan. Dan satu lagi resepnya, pada waktu itu terus terang aja kita dapat nama ya, penting ya, kepercayaan. Dan pada waktu itu papa saya mendapat kepercayaan dari bank. Pada waktu itu gampang sekali, nggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, nanti tadi Ibu Indah ngerti, sekarang bank itu dikontrol sama OJK, gitu.
kontrol ketat. BI juga nggak semudah itu kita kasih fasilitas. Kalau zaman dulu kita OD, overdraft, udah keluar. Jadi kita dapat kepercayaan dari bank, saya juga jaga kepercayaan ini. Nggak berani over ekspansi. Coba pada waktu itu saya berani ekspansi. Tanah yang di mana? Di Greges, di Tandes, golongannya tambak-tambak garam itu. Semua petani itu suplai ke saya. Tiap hari ketemu saya. Karena apa? Pada waktu kita berdiri, petani itu kalau setor garam ke kita, itu saya yang kerjain sendiri. Jadi kita harus hemat, kerja keras, hemat, gimana caranya supaya cost-nya jangan terlalu tinggi. Kalau kita mau semua pegawai, karyawan, ini minus ya. Jadi saya waktu itu tidak bisa tinggalkan ke kantor, karena saya trading gula, garam, beras, dan ini semua komoditi, sangat fluktuit. Jadi saya harus jaga, telepon saya 5 telepon, ini angkat, ini sambil kerja gini, kerja sendiri. Jadi petani semua kenal saya, petani datang saya, Pak Irmawan, tanah saya beliin, tambaknya saya garap, garamnya saya setor ke Susanti Megah. Tapi waktu itu saya ngomong sama bapak saya, Pak, gimana petani-petani ini tanahnya mau dijual ke saya. Pada waktu itu cuma Rp1.000. Rp1.000. Daerah Greges, Wargomulyo situ itu cuma Rp1.000. Tahun 80-an. Tapi karena bapak saya ngomong apa? Percuma kamu beli, nanti pusing. Karena sudah kejadian lahan kita sendiri pada waktu itu dikerjakan petani, garamnya panen nggak disetorkan ke tempat kita, tapi dijual ke orang lain. Mau bapak saya, udah nggak usah dipikir. Tapi pada waktu itu kalau seandainya saya beli, hari ini tanahnya juga harganya luar biasa. Tapi itu kan rezeki orang masing-masing ya, kita nggak bisa ngomong. Padahal saya dipercaya sama bank, kalau pada waktu itu saya beli, saya ngomong sama bank dikasih itu. Tapi terus terang aja saya selalu ngitung. Ini juga satu rahasia, kalau mau ekspansi, kita harus hitung pendapatan kita berapa, mampukah kita bayar bunganya, mampukah kita bayar pokoknya. Jangan asal pinjem. Kalau utangnya terlalu gede, babak belur, pusing nanti. Jadi pada waktu itu saya juga sangat hati-hati. Pada waktu tahun 97, sebelum krisis, tahun 95-96, bank banyak datang ke saya, mau kasih loan, mau kasih kredit US dollar. Pak Irmawan, saya kasih US dollar. Pada waktu itu kalau saya ambil US dollar, terus kena krisis, dolarnya ada di 15.000, saya hari ini tidak berdiri di sini. Sakit semua, nggak mampu bayar. Jadi pada waktu itu saya nggak mau, saya tolak. Bank datang ke papa saya. Masuk saya nggak tembus, masuk ke papa saya. Ngomong sama papa saya ngomong, saya nggak mau beban, saya mau tidur enak, makan enak. Terus kalau utang, terus duitnya mau buat apa? Jadi ya itulah. Jadi kita harus hati-hati kalau mau ngambil kredit, harus dihitung. Lalu, nah itu ceritanya Top Brand tadi. Nah, tahun 2016 mendapatkan penghargaan energi dari Menteri Energi karena kita pakai gas ya. Tahun 2018 ISO 9001, tahun 2019 ISO 22000, tahun 2020 Top Brand, SWA Digital,
Indonesia Digital Popular Brand, karena sekarang kita udah mulai masuk di sosmed ya. Jadi kalau mau dilihat di sosmed ada video yang tadi untuk pengolahan garam juga ada. Kita mulai edukasi di tempat marketing kita. Sebetulnya pada waktu tahun lalu udah mulai edukasi, kita ada ngundang dari Muslimat NU untuk mengedukasi cara menggunakan garam beriodium yang sehat. Dan antusiasnya cukup bagus karena banyak ibu-ibu ternyata tidak ngerti garam beriodium itu yang sehat gimana. Nah, kembali lagi mengenai garam. Indonesia banyak di orang yang nggak ngerti masalah garam, produksi garam. Ada yang mengatakan garam di Indonesia kenapa harus import? Ini kenapa harus import garam di Indonesia? Sedangkan garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia. Pantainya juga panjang, lautnya juga banyak. Tapi nggak semudah itu. Garam apakah diambil di laut? Garam kan nggak diambil di laut. Laut ya air laut, asin, tapi kan nggak ada garamnya. Nah itu air laut kan harus diproses di tambak. Nggak masuk ke tambak, itu apakah semua pesisir pantai bisa dibikin garam? Nggak bisa. Karena kalau pantai seperti pantai Kute, berpasir putih, pasir hitam, pasir nggak bisa untuk jadi garam. Karena apa? Air masuk langsung keluar lagi. Nggak bisa. Nah itu harus, tanahnya harus landai, itu mengandung apa itu lumpur, seperti lumpur gitu, dan suhunya harus agak panas. Jadi tanahnya itu memang karakteristiknya udah beda. Jadi nggak semua pantai bisa. Kalau supaya pantainya ada tebingnya tinggi ya nggak mungkin. Air kan nggak bisa naik. Air harus dipompa, energinya juga mahal. Nggak bisa juga. Jadi nggak semua pantai bisa produksi garam. Jadi khususnya pantai-pantai yang landai, dan kita lagi ekspansi di Kupang, di Nungkurus. Jadi ini baru pertama kali sejak tahun 2019 kita investasi di situ karena diminta oleh pemerintah untuk bangun tambak garam. Jadi industri masuk ke proses produksi bahan baku kita. Jadi nanti kita dari hulu ke hilir. Semua karena terpaksa kita setengah ya dipaksa sama pemerintah untuk investasi. Karena terus terang aja nggak ada orang yang mau bikin garam yang intensif. Karena investasinya cukup gede. Ya kita sebagai proyek pilot project untuk ini itu kan Pak Victor itu yang tengah itu. Ya ini terus Pak Erlangga Hartarto, terus Jokowi pada waktu tahun 2019 itu meninjau lahan kita, ini lahan prototipe masih 10 hektar. Kedepannya ini nanti rencana tahun ini Pak Jokowi akan panen raya di bulan Agustus. Jadi rencananya nanti mau datang lagi karena sebetulnya Pak Victor, gubernur yang mau panen sendiri, tapi udah kontak ke RI 1 katanya beliau yang mau panen raya karena ini merupakan kebanggaan daripada RI 1 karena intensif produksi garam di NTT satu-satunya. Karena proyek yang dikelola oleh PT Garam itu gagal. Jadi satu-satunya yang kita mau panen nanti rencananya bulan Agustus ini. Mungkin sekilas gitu aja dari saya.